Siapkan tenaga kerja terampil, PLK Kabupaten Balangan berikan pelatihan berbasis kompetensi. Pemkab Balangan minta peran serta Kadin dalam upaya peningkatan ekonomi. Bupati Balangan lakukan peletakan batu pertama pembangunan Istana Anak Yatim. Ciptakan generasi emas di masa depan, DPPKB Kabupaten Balangan gelar Grand Final Duta Genre tahun 2021. Tingkatkan nilai reformasi birokrasi, Pemkab Balangan gelar rapat mekanisme penilaian mandiri. Tindak lanjut sidak pasca Idul Fitri, Pemkab Balangan lakukan pembinaan kedisiplinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa permisa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya, Aida Ain Islami. Berikut batarbangan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi tahap kedua yang dilaksanakan di UPTD Balai Latihan Kerja Balangan. Pembukaan pelatihan dilakukan Kamis 20 Mei 2021. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi tahap kedua yang dilaksanakan di UPTD Balai Latihan Kerja Balangan. Pembukaan pelatihan dilakukan Kamis 20 Mei 2021. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Balangan Supiani dengan 4 jenis kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan, yakni pelatihan desain grafis muda, operator komputer muda, otomotif servis sepeda motor injeksi, dan menjahit dengan mesin. Dalam sambutannya, Supiani berpesan agar pelatihan ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan berharap untuk peserta yang mengikuti pelatihan bisa mengembangkan ilmunya demi kemajuan daerah di Kabupaten Balangan. Karena kami selaku Wakil Bupati dan Bupati Balangan, Haji Abdul Hadi juga menyampaikan kita merekrut semua tenaga-tenaga yang ada di Kabupaten Balangan seperti menjahit, seperti apa artinya kan. Ini akan kita satukan untuk ini kita meningkatkan UMKM di Balangan. Jadi semuanya itu terfokus kepada masyarakat Balangan. Jadi kita tidak menggunakan tenaga kerja luar. Selanjutnya, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia BBPLK Bekasi, Adam Aziz mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja di Kabupaten Balangan agar kedepannya mereka bisa terserap di dunia kerja. Nah, perubahannya sangat luar biasa. Tahun 2018 saya ke sini masih sepi di sini ya, tapi sekarang udah luar biasa banget. Jadi mudah-mudahan ke depannya di BLK Balangan itu, ini kan workshopnya baru nih, nanti boleh nanti ke depannya bisa minta program-program sesuai dengan workshop yang baru ini. Ini kan workshop untuk alat berat ya, jadi mudah-mudahan kata Pak Bupati tadi, nanti untuk operator alat berat, untuk yang maintenance alat berat, mudah-mudahan bukan orang luar lagi, tapi teman-teman, adik-adik kita yang dari Balangan gitu. Cuma masalahnya siap nggak mereka untuk menjadi operator, siap nggak untuk menjadi maintenance untuk alat berat. Nah, salah satunya caranya dilatih gitu di sini. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Terpisah, Kepala Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan, Zeki Mutakin menyampaikan untuk peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 80 orang yang terdiri dari 5 kelas, yakni 2 kelas menjahit, 1 kelas servis motor injeksi, 1 kelas desain grafis, dan 1 kelas operator komputer muda.
Harapan ke depan semoga dengan adanya pelatihan ini bisa menambah kepercayaan diri mereka untuk bisa terjun di dunia kerja di sini. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin diharapkan mampu ikut serta dalam upaya meningkatkan UMKM lokal agar mampu bersaing dengan produk luar. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Balangan Supiani dalam pembukaan secara resmi kegiatan musyawarah Kabupaten ketiga Kadin Kabupaten Balangan bertepat di ruang pertemuan Araudah Resto Paringin, Kamis 20 Mei 2021. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin diharapkan mampu turut serta dalam upaya meningkatkan UMKM lokal agar mampu bersaing dengan produk luar. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Balangan, Supiani saat membuka secara resmi kegiatan musyawarah Kabupaten ketiga Kadin Kabupaten Balangan. Bertempat di ruang pertemuan Araudah Resto Paringin, Kamis 20 Mei 2021. Kegiatan musyawarah sekaligus pelantikan 33 Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri masa bakti tahun 2021-2026 ini mengangkat tema pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Supiani dalam sambutannya berharap Kadin dapat menghimpun UMKM di Kabupaten Balangan sehingga apa yang menjadi harapan dibentuknya Kadin ini dapat terlaksana dengan baik. Menanggapi hal ini, Ketua Kadin Kabupaten Balangan, Muhammad Kastani mengatakan pihaknya akan terus mendukung dan melaksanakan apa yang menjadi visi misi pimpinan. Pemilihan Ketua Kadin Kabupaten Balangan, terus tahun 2021 sampai tahun 2026. Kemudian kami dari Kadin kan siap mendukung pemerintah. Lanjut Kastani, Kadin merupakan organisasi payung bagi pengusaha yang berlandaskan ADART, yang artinya Kadin sangat berperan aktif sebagai mitra pembangunan perekonomian pemerintah, baik perdagangan, perindustrian maupun perkembangan ekonomi pemerintah. Di sisi lain dari terbentuknya pengurusan Kadin yang baru, juga bersangkutan dengan perhatian pemerintah kepada para pelaku UMKM yang merupakan tonggak utama dalam perekonomian lokal, serta dapat memberikan kebijakan agar mampu menumbuhkan UMKM di Kabupaten Balangan. Turut berhadir dalam kegiatan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan dan perwakilan pengurus Kadin Provinsi Kalimantan Selatan. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan lakukan peletakan batu pertama pembangunan Istana Anak Yatim bertepat di samping Masjid Al-Akbar Paringin Selatan, Jumat 21 Mei 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi lakukan peletakan batu pertama pembangunan Istana Anak Yatim bertempat di samping Masjid Al-Akbar Paringin Selatan, Jumat 21 Mei 2021. Turut hadir Wakil Bupati Balangan Supiani, Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid, dan Dim 1001 Amumtai Balangan, serta dari lingkup pemerintah daerah dan tokoh masyarakat serta alim ulama. Tujuan dibangunnya Istana Anak Yatim ini untuk memberikan kasih sayang penuh untuk melindungi anak yatim, lansia dan fakir miskin yang terlantar karena hal itu juga merupakan kewajiban negara atau pemerintah. Abdul Hadi turut menyampaikan rasa syukur atas dibangunnya Istana Anak Yatim yang mana ini akan menjadi Istana Anak Yatim kedua di Kalimantan Selatan selain di Kabupaten Tanah Bumbu. Ke depan insya Allah akan memperhatikan anak yatim, utamanya anak yatim yang ada di Kabupaten Balangan. Setelah seluruh anak yatim Kabupaten Balangan kita perhatikan
kehidupannya dan pendidikannya, insya Allah kita baru akan menampung anak-anak yatim yang ada di luar daerah. Abdul Hadi menambahkan bahwa di akhir tahun 2022, pembangunan Istana Anak Yatim ini sudah rampung dan bisa digunakan untuk menampung anak yatim yang sementara masih terdata ada 24 orang usia sekolah SMA dan 26 orang usia sekolah SMP. Terakhir, Abdul Hadi berharap Istana Anak Yatim ini bisa menjadi kebanggaan warga Kabupaten Balangan sebagai wujud perhatian pemerintah Kabupaten Balangan terhadap masa depan dari anak yatim sesuai amanah undang-undang. Bella Kira Rendra dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas PPKB Kabupaten Balangan gelar Grand Final Duta Genre atau Generasi Berencana tahun 2021 dengan tema Generasi Berencana untuk Masa Depan Cerdas dan Berdaya Saing di Gedung Budaya Kabupaten Balangan, Sabtu 22 Mei 2021. Dinas PPKB Kabupaten Balangan gelar Grand Final Duta Genre tahun 2021 dengan tema Generasi Berencana untuk Masa Depan Cerdas dan Berdaya Saing di Gedung Budaya Kabupaten Balangan, Sabtu 22 Mei 2021. Pemilihan Duta Genre tahun 2021 ini diikuti 59 peserta dan meloloskan 12 peserta di babak grand final. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi seperti tes administrasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Kepala DPPKB Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai dalam sambutannya mengatakan kegiatan Grand Final Duta Genre ini merupakan program untuk penyiapan keluarga berencana bagi remaja, sekaligus pengembangan karakter bangsa di masa yang akan datang. Sehingga ke depan akan tercipta generasi emas yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Bupati Balangan, Abdul Hadi dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Supriyanur mengatakan kunci utama bonus demografi bagi negara adalah remaja. Akan jadi bonus demografi atau bencana demografi, bagi negara ke depan pilihan ada di tangan remaja. Supriyanur berharap Duta Genre ke depannya mampu menjadi duta yang menyuarakan pentingnya penyiapan keluarga kecil, sehat dan sejahtera, tentunya dengan gaya dan bahasa yang sesuai dengan usia remaja. Terpisah perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Elia Rahmiati mengatakan pihaknya mengapresiasi DPPKB Kabupaten Balangan karena menjadi yang pertama mengadakan pemilihan Duta Genre tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan. Elia berharap agar Duta Genre Kabupaten Balangan ke depannya bisa menjadi wakil Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah melalui penilaian dari 4 dewan juri yang kompeten di bidangnya dan juga voting di media sosial, terpilih sebagai Duta Genre Kabupaten Balangan tahun 2021 untuk kategori putra atas nama Rapid Rabbani dan untuk kategori putri atas nama Weta Eksafari Susanto. Ditemui usai acara, Duta Genre Kabupaten Balangan 2021 kategori putra, Rapid Rabbani mengatakan dirinya merasa senang atas terpilihnya menjadi juara karena tujuan untuk memberikan karya bagi Kabupaten Balangan bisa tercapai. Rapid berharap dengan adanya postingan tersebut, masyarakat Balangan bisa lebih tahu tentang keluarga berencana dan generasi berencana. Sementara itu, Duta Genre Kabupaten Balangan tahun 2021 kategori putri, Weta Eksafari Susanto mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan rekan-rekan yang sudah mendukung perjuangannya. Selain Duta Genre ada beberapa kategori lain, yakni juara inovasi atas nama Nana Fitriana dan Muhammad Zikri A, juara inteligensia atas nama Herlina dan Muhammad Fajrin Ervani, serta juara terfavorit atas nama Rizkia Maulidina dan Muhammad Habibi. Di sela-sela pemilihan Duta Genre 2021, juga diserahkan penghargaan kepada keluarga teladan tingkat Kabupaten Balangan tahun 2021, di mana peringkat 1 diraih keluarga dari Kecamatan Juai, peringkat 2 dari Kecamatan Lampihong, dan peringkat ketiga Kecamatan Paringin. M. Andre Maulana dan juru kamera Nanang Pindrianor melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan laksanakan rapat tentang mekanisme penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB tahun 2021 bertepat di Aula Benteng Tundakan, Senin 24 Mei 2021. Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan laksanakan rapat tentang mekanisme penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi PMPRB tahun 2021 bertepat di Aula Benteng Tundakan, Senin 24 Mei 2021. Rapat yang dibuka Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Hasmiati mengatakan dirinya bersyukur atas terlaksananya rapat hari ini. Selanjutnya, Kabak Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Ernawati menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk lebih meningkatkan lagi nilai-nilai reformasi birokrasi, dan saat ini penilaian mandiri yang dilakukan masih berupa pengumpulan data dukung dari komponen pengungkit dan komponen hasil, khusus lingkup Sekretariat Daerah. Entrian secara online melalui aplikasi PMPRB, Menpan RB. Nah, untuk sebenarnya tujuan ini tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa untuk lebih meningkatkan lagi nilai-nilai vital dari reformasi birokrasi itu sendiri, di mana Sekretariat Daerah merupakan salah satu SKPD sampel yang akan ditunjuk oleh Inspektorat Daerah jika memang data dukung kami bisa memenuhi secara qualified. Erna menyampaikan Sekretariat Daerah merupakan SKPD sampel yang ditunjuk Inspektorat Daerah apabila data dukung dapat memenuhi kualifikasi. Menanggapi hal ini, Hasmiati berharap Sekretariat Daerah dapat memberikan contoh dan model yang baik untuk SKPD di Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera M. Andri Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan lakukan pembinaan kedisiplinan terkait ketidakhadiran atau tanpa kabar yang terjaring saat sidak hari pertama masuk kantor pasca Idul Fitri, bertepat di Aula Benteng Tundakan, Senin 24 Mei 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Aida Ain Islami, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Balangan lakukan pembinaan kedisiplinan terkait ketidakhadiran tanpa kabar yang terjaring saat inspeksi dadakan atau sidak hari pertama masuk kantor pasca Idul Fitri, bertempat di Aula Benteng Tundakan, Senin 24 Mei 2021. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Supriyanor yang memimpin pembinaan menyampaikan dari hasil ini sifatnya hanya pembinaan, bukan menjatuhkan hukuman, karena kita akan memberlakukan sanksi apabila sudah ada peraturan Bupati. Kita akan memberlakukan sanksi apabila sudah ada peraturan Bupatinya. Nah, karena selama ini kita kan berpedoman kepada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Supriyanor menambahkan pihaknya berpedoman kepada PP nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil, di mana dalam aturan itu hanya bersifat umum. Oleh karena itu, tim disiplin nantinya akan menyusun peraturan Bupati tentang disiplin PNS dan non-PNS, sehingga terakomodir sanksi apa yang pantas diberikan pada si pelanggar. Sementara itu, pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Yuliansa, menegaskan adanya pemanggilan ini akan menjadi pelajaran bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala BKPPD itu adalah sah adanya. Kedepannya jangan sampai ada lagi terjadi hal semacam ini, karena pada masa lalu tuh kita tidak ada tindakan sama sekali. Jadi arahan Pak Bupati artinya akan kita tindak tegas. Bella Kira Rendra dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten.